Sejarah flora dan fauna di setiap era geologi utama menunjukkan perkembangan kehidupan di bumi, dari organisme bersel tunggal hingga keanekaragaman modern. Berikut adalah perkembangan kehidupan di 4 era. Yang pertama, era Arkeozoikum. Sekitar 4000 sampai 2500 juta tahun lalu, era ini menandai permulaan kehidupan di bumi. Kehidupan paling awal, flora dan fauna sangat primitif, berupa organisme prokariotik tanpa inti sel, yaitu bakteria dan archaea. Cyanobacteria, bakteria hijau biru. Ini adalah organisme yang paling penting pada akhir era Arkeozoikum dan awal Proterozoikum. Mereka melakukan fotosintesis yang secara bertahap mulai melepaskan oksigen ke atmosfer bumi. Stromatolith, struktur batuan berlapis yang terbentuk dari koloni Cyanobacteria. Ini adalah bukti fosil paling awal dari kehidupan di era ini. Lingkungan kehidupan sepenuhnya berada di lautan. Atmosfer hampir tidak memiliki oksigen bebas. 2. Era Paleozoikum. Sekitar 541 sampai 252 juta tahun lalu. Era ini dikenal sebagai zaman kehidupan purba atau zaman ikan, ditandai dengan diversifikasi kehidupan yang eksplosif. Kolonisasi daratan, tumbuhan mulai meninggalkan lautan. Awal munculnya tumbuhan non-vaskular tanpa jaringan pengangkut seperti lumut. Puncak berkembangnya tumbuhan vaskular, paku. Paku ekor kuda secara besar-besaran membentuk hutan rawa yang luas pada periode karbon. Hutan ini kelak menjadi sumber utama endapan batu bara. Akhir munculnya Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka seperti konifer. Ledakan Kambrium, munculnya hampir semua filum, kelompok besar hewan invertebrata modern secara tiba-tiba, seperti trilobita, moluska, dan krustasea. Semua kehidupan masih di laut. Perkembangan ikan tak berahang yang kemudian diikuti oleh ikan berahang dan hiu. Amfibi berevolusi dari ikan bersirip lobus dan menjadi vertebrata pertama yang hidup di darat, meskipun masih harus kembali ke air untuk bereproduksi. Reptil awal berevolusi yang merupakan vertebrata pertama yang dapat sepenuhnya hidup dan bereproduksi jauh dari air. Diakhiri dengan kepunahan Trias, kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi, yang memusnahkan sekitar 90% spesies laut. 3. Era Mesozoikum, sekitar 252 sampai 66 juta tahun lalu. Era ini sering disebut zaman reptil atau zaman dinosaurus. Awal Trias, reptil yang selamat dari kepunahan Perm mulai terdiversifikasi. Dinosaurus pertama dan mamalia kecil muncul. Puncak Jura dan Kapur, dinosaurus mendominasi di darat, seperti Tyrannosaurus dan Brontosaurus. Reptil laut mendominasi lautan, Plesiosaurus. Dan reptil terbang mendominasi udara, Pterosaurus. Burung berevolusi dari dinosaurus berbulu, diakhiri dengan kepunahan kapur Paleogen yang disebabkan oleh tumbuhan asteroid, memusnahkan semua dinosaurus non-unggas dan sebagian besar reptil laut. 4. Era Neozoikum, sekitar 66 juta tahun lalu sampai sekarang. Era ini dikenal sebagai zaman mamalia atau zaman kehidupan baru yang sedang kita jalani. Angiospermae dominan. Tumbuhan berbunga Angiospermae menjadi flora paling dominan di bumi, membentuk semua jenis pohon dan tanaman modern, termasuk biji-bijian, buah-buahan, dan bunga-bunga. Perkembangan padang rumput. Iklim yang menjadi lebih kering memicu penyebaran padang rumput, stepa dan sabana secara luas, yang pada gilirannya memengaruhi evolusi herbivora mamalia. Radiasi mamalia. Setelah kepunahan dinosaurus, mamalia mengalami diversifikasi radiasi adaptif yang cepat mengisi relung ekologi yang kosong. Munculnya mamalia berukuran besar, megafauna Pleistosen seperti mammoth dan smilodon. Primata dan hominid. Perkembangan primata awal yang kemudian berevolusi menjadi hominid, leluhur manusia selama periode Neogen dan Quarter. Homo sapiens pada kala Holocene bagian akhir era Neozoikum. Manusia modern muncul dan mulai mengembangkan peradaban menjadi kekuatan dominan yang memenuhi flora dan fauna di seluruh dunia. Tanaman ini adalah sejenis tumbuhan sukulen yang dikenal sebagai Rami mauritius atau Fucrae foetida. Tumbuhan ini berasal dari bioma tropis kering. Ciri-ciri dari tanaman ini memiliki roset daun yang besar dengan daun panjang berbentuk pedang.
Daunnya berwarna hijau atau hijau kekuningan dengan pita tebal berwarna krem di bagian tengahnya. Tapi daunnya bisa halus atau memiliki duri bengkok yang jarang. Batang utamanya pendek dan seringkali tersembunyi di bawah daun. Habitat tumbuhan ini berasal dari bioma beriklim tropis kering dan dapat tumbuh di tanah yang subur, memiliki drainase yang baik. Bunga tanaman ini bersifat monokarpik, yang berarti ia hanya berbunga sekali dalam hidupnya. Setelah berbunga, tanaman induk akan mati, tapi biasanya meninggalkan anakan atau tunas di sekitarnya. Tanaman Aglaonema berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Tenggara dan Papua Nugini. Habitat alaminya adalah di bawah kanopi hutan yang teduh, di mana ia tidak menerima banyak sinar matahari langsung. Tanaman ini tumbuh subur di lingkungan yang lembab dengan intensitas cahaya rendah. Daunnya adalah daya tarik utama dengan corak belang keperakan, krem, merah muda, atau merah menyala, tergantung varietasnya. Daun pada varietas seperti yang ada di gambar biasanya memiliki pola hijau dengan bercorak perak keputihan yang menyebar dari tulang daun utama. Bentuk daunnya lonjong dengan ujung runcing dan tekstur permukaan mengkilap. Batangnya pendek dan tumbuh berumpun, umumnya berwarna putih hijau muda atau merah muda. Batang yang tumbuh di sepanjang tanah dapat berakar di buku-bukunya. Bunga Aglaonema termasuk dalam kelompok bunga majemuk, termasuk dalam kelompok tanaman monokotil. Bunga Asoka, Aicora socinea. Tanaman ini berasal dari bioma beriklim tropis basah. Habitat aslinya meliputi India Barat dan Selatan, Sri Lanka, Bangladesh, hingga Indochina. Aicora socinea dapat tumbuh dengan baik di daratan rendah maupun tinggi, pada ketinggian 1-1000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini menyukai tempat yang lembab dan sinar matahari penuh. Berbentuk bulat, berkayu, dan bercabang banyak, simpodial. Tingginya dapat mencapai 1-15 meter meskipun ada varietas yang lebih pendek. Berjenis daun tunggal, berbentuk oval hingga lancet memanjang dengan ujung dan pangkal meruncing. Permukaan daun berwarna hijau tua dan mengkilap, tersusun dalam malai rata yang berkelompok di ujung cabang. Setiap bunga memiliki 4 kelopak dan berwarna merah. Bunga tersusun dalam malai rata yang berkelopak di ujung cabang. Setiap bunga memiliki 4 kelopak dan berwarna cerah, seperti merah, kuning, atau jingga. Mekar utama terjadi di musim panas, tetapi mekar sporadis dapat terjadi sepanjang tahun. Bunglon, Bronchocella jubata. Bunglon memiliki ciri-ciri kemampuan mengubah warna kulit, mimikri atau kamuflase, lidah panjang dan lengket, mata yang dapat bergerak independen, serta kaki dan ekor yang dapat mencengkram. Nama lain bunglon adalah bengkarung atau londok. Kemampuan untuk mengubah warna kulitnya untuk menyamarkan diri dengan lingkungan sekitarnya, baik untuk menghindari predator maupun untuk berburu mangsa. Lidah bunglon dapat mencapai 2 kali panjang tubuhnya dan bergerak sangat cepat untuk menangkap serangga sebagai makanannya. Mata yang bergerak independen. Matanya bisa bergerak ke berbagai arah secara bersamaan, memberikan sudut pandang yang sangat lebar. Kaki yang mencengkram, memiliki kaki dengan jari-jari menyatu, membentuk kelompok yang berlawanan, mirip penjepit untuk mencengkram dahan pohon dengan kuat. Ekor prehensil, ekornya dapat melilit ranting pohon untuk menambah stabilitas saat memanjat dan bergerak. Kepala berjambul pada beberapa spesies. Beberapa jenis bunglon seperti bunglon pohon memiliki jambul berduri di kepala hingga lehernya. Ulat daun, Scizura ipomoeae. Ulat ini biasanya ditemukan di bioma hutan gugur di Amerika Utara, di mana ia memakan daun berbagai pohon, termasuk elm, birch, dan maple. Ulat ini juga dapat ditemukan di habitat lain di mana tanaman inangnya tumbuh. Tumbuhan ulat terdiri dari beberapa segmen, biasanya memiliki 3 pasang kaki sejati di bagian depan dan beberapa pasang kaki semu di bagian tengah dan belakang. Ulat adalah herbivora yang rakus, yang memakan daun, bunga, atau bagian lain dari tumbuhan sebagai sumber makanan utama mereka. Proses metamorfosis ulat akan mengalami metamorfosis lengkap, yang dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat larva, kepompong atau pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu atau ngengat dewasa. Capung, Orthotrum sabina, yang termasuk dalam ordo Odonata. Capung sering ditemukan di dekat habitat air tawar seperti kolam, rawa, dan sungai karena mereka bertelur dan menghabiskan masa pradewasa di sana. Capung dapat ditemukan di berbagai bioma di seluruh dunia, terutama yang memiliki sumber air tawar. Mereka hidup dari permukaan laut hingga pegunungan. Capung mengalami metamorfosis tidak sempurna, yang berarti mereka melalui tahap telur, larva, nimfa, dan dewasa. Larva capung hidup di air tawar dan merupakan predator.